Halo, perkenalkan nama saya Benafar Fatiana, NPM 23075, kelas hukum 02. Ignatius Slamet Riyadi adalah salah satu pahlawan nasional. Ia dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1927 di Solo, Jawa Tengah. Slamet Riyadi merupakan anggota TNI yang telah menjabat hingga Brigadir Jenderal. Ia yang mempelopori terbentuknya Komando Pasukan Khusus Kopassus. Jenazah Slamet Riyadi dimakamkan di Ambon, Maluku. Slamet Riyadi meninggalkan seorang istri bernama Sorami. Slamet Riyadi berpendidikan di Sekolah Pelayaran Tinggi hingga meraih ijazah navigasi laut dengan peringkat terbaik. Atas prestasinya, Slamet Riyadi menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau di Nusantara. Setelah selesai mengenyam pendidikan, Slamet Riyadi memulai karirnya dengan menjadi navigator kapal kayu antar pulau Nusantara dan juga menjadi prajurit Indonesia. Perjuangan Slamet Riyadi dimulai saat terjadi peralihan kekuasaan sipil oleh Jepang kepada kedua kerajaan yang berkedudukan di Surakarta, yaitu Kasunan dan Praja-Mangkunegaran. Para pemuda bertekad untuk mengadakan perebutan senjata dari tangan Jepang. Para pemuda mengutus Muljati Jojo Martono dan dikawal oleh Suwadi untuk melakukan perundingan di markas polisi militer Jepang yang saat itu dijaga ketat. Setelah itu, Slamet Riyadi berhasil menggalang para pemuda, penghimpun kekuatan pejuang dari pemuda-pemuda terlatih ex-Heigo Kaigun. Ia juga merekrutnya dalam kekuatan setingkat batalion yang dipersiapkan untuk mempelopori perebutan kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang. Sejak saat itu, Slamet Riyadi semakin banyak terlibat dalam usaha perebutan kemerdekaan. Saat Belanda menjajah Indonesia kembali, Slamet Riyadi diberi kepercayaan memimpin Batalion 14 dan membuahkan hasil. Batalion 14 merupakan kesatuan militer Indonesia yang sangat aktif melakukan serangan gerilya terhadap militer Belanda. Setelah balakan Perang Kemerdekaan II, Slamet Riyadi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Kolonel dengan jabatan baru sebagai Komandan 1, yang meliputi daerah gerilya Karesidenan Surakarta, yang berada di bawah komando Gubernur Militer II pada Divisi 2 Kolonel Gatot Subroto. Puncak perang terjadi ketika Letkol Slamet Riyadi mengambil prakarsa mengadakan serangan umum Surakarta yang dimulai tanggal 7 Agustus 1949 berlangsung selama 4 hari 4 malam. Dalam pertempuran tersebut, 6 orang militer Indonesia gugur, 109 rumah penduduk porak-poranda, dan 205 penduduk meninggal. Di sisi lain, pasukan Slamet Riyadi berhasil menewaskan 7 orang dan menawan 3 orang tentara Belanda. Setelah terjadi gencatan senjata, kota Solo diserahkan Belanda kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Letkol Slamet Riyadi menjadi perwakilan Republik Indonesia. Pada 10 Juli 1950, Letkol Slamet Riyadi ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Kapten Abdul Aziz di Makassar dan Republik Maluku Selatan RMS yang dipelopori Dr. Sumokil dan kawan-kawan. Pada 4 November 1950, ketika ia sedang berusaha menumpas pemberontakan RMS di gerbang benteng Victoria, Ambon, pasukan Slamet Riyadi berjumpa dengan segerombolan pasukan yang bersembunyi di benteng tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih. Melihat bendera tersebut, Slamet Riyadi memerintahkan pasukan menghentikan penyerangan karena ia yakin bahwa mereka adalah tentara Siliwangi. Ketika Slamet Riyadi membuktikan diri keluar dari panser, ternyata gerombolan tersebut bukan tentara Siliwangi, melainkan para pemberontak RMS. Mereka menghujani Slamet Riyadi dengan tembakan. Saat kejadian, 2 pasukan berusaha menarik Slamet Riyadi dan membawa ke rumah sakit di Tulehu. Di tengah perjalanan, dalam kondisi bersimbah darah, Slamet Riyadi masih memberikan komando kepada tentaranya. Sayang, upayanya untuk menyelamatkan tidak berhasil. Slamet Riyadi menghembuskan nafas sekitar pukul 11 malam. Letkol Slamet Riyadi meninggal sebelum genap berusia 24 tahun. Untuk mengingat jasa perjuangan Slamet Riyadi, pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menobatkan Brigadir Jenderal Ignatius Slamet Riyadi sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia.
Monumen patung Slamet Riyadi setinggi 7 meter dari bahan perunggu dibangun untuk mengingat perjuangannya. Monumen Slamet Riyadi diresmikan pada 12 November 2007 oleh Kasat Jenderal TNI Djoko Santoso. Patung Slamet Riyadi divisualisasikan dalam sikap berdiri mengacung pistol secara natural menghadap ke barat. Nama Slamet Riyadi disematkan menjadi jalan utama di Surakarta dan juga dijadikan nama sebuah universitas di Surakarta, yaitu Universitas Slamet Riyadi. Atas jasa-jasanya, Slamet Riyadi menerima medali Anumerta, yaitu Bintang Sakti pada Mei 1961, Bintang Garuda pada Juli 1961, dan Satya Lencana Bakti pada November 1961.